Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membagikan resep kepada teman-teman salah satu jualanku yang paling laris manis ketika aku dulu masih jualan kue-kue hias. Mumpung kue klasik yang satu ini lagi ngehits lagi nih di mana-mana. Jadi resep kue ini bakal cocok banget buat teman-teman yang pengen ngemil di rumah atau ingin membuat sajian untuk acara atau bahkan untuk ide jualan terbaru kalian. Ya, dari penampilannya teman-teman udah tahu ya, ini adalah tiramisu cake. Resep ini sudah teruji di dapurku, di mana kue ini memang menjadi salah satu kue bestseller ketika aku masih jualan dulu. Sekarang yuk kita lihat langsung gimana cara buatnya. Pertama, lelehkan 125 gram margarin, ini juga bisa diganti dengan mentega. Setelah meleleh sempurna, semua kayak gini, matikan api lalu dinginkan. Di wadah yang berbeda, kita masukkan 6 butir telur. Usahakan telur yang kamu gunakan masih segar dan suhunya sama dengan suhu ruang, agar nanti adonannya dapat mengembang dengan baik. Masukkan 80 gram gula dan 1 sendok makan cake emulsifier. Di sini aku pakai TBM. Nah, untuk base cake tiramisu kali ini aku buat metode all in. Jadi langsung kita masukkan sekaligus 70 gram tepung terigu serbaguna, 10 gram maizena, dan 10 gram susu bubuk. Jangan lupa untuk mengayak semua bahan-bahan keringnya agar tidak ada yang bergerindil. Aku sendiri memilih menggunakan sponge cake dengan metode all-in-one seperti ini karena hasil kuenya akan lebih halus pori-porinya, jadi memiliki tekstur yang lebih lembut dan tidak seret. Setelah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatannya hingga yang paling tinggi, hingga mengembang dan kental berjejak seperti ini. Selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Di sini suhu margarinnya sudah turun ya teman-teman, jadi nggak terlalu panas lagi. Dan bisa kita aduk semuanya hingga tercampur rata dengan teknik aduk balik. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video. Dengan teknik seperti ini dapat meminimalisir keluarnya udara dari dalam adonan. Lalu biar tambah wangi, ini aku tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Dan ini tinggal diaduk rata semuanya. Di sini pastikan adonannya sudah tercampur sempurna, jadi tidak ada margarin yang tertinggal ya. Karena kalau ada margarin yang belum sempurna tercampurnya, ini kuenya bisa bantat. Lanjut masukkan adonan ke dalam loyang, ini aku pakai loyang ukuran 19 cm. Loyangnya sudah aku olesi dengan margarin dan dialasi dengan baking paper. Hentak-hentakan kuenya sebentar, agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini ovennya sudah aku panaskan 15 menit sebelumnya. Lanjut kita panggang kuenya dengan suhu 180-190 derajat Celcius selama 40-50 menit hingga matang. Dan ini permukaan atas kuenya sudah kecoklatan, lanjut kita tes tusuk. Jika hasil tes tusuknya bersih kayak gini, ini tandanya udah matang dan bisa kita dinginkan kuenya. Sembari menunggu dingin kuenya, kita buat larutan kopi. Masukkan kopi sebanyak 4 gram, lalu tambahkan 2 sendok makan gula dan 250 ml air panas. Lalu ini tinggal diaduk rata semuanya. Larutan kopinya sudah selesai, lanjut kita akan buat krim kejunya. Siapkan 250 gram mascarpone cheese atau bisa juga pakai cream cheese atau kalau nggak ada bisa pakai spread cheese ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 40 gram susu kental manis dan kedua bahan ini tinggal diaduk rata. Bagi teman-teman di sini yang menggunakan mascarpone cheese atau cream cheese, usahakan kejunya sudah berada dalam suhu ruang agar nanti lebih mudah untuk mengolahnya. Dan ini kejunya sudah selesai semua, lanjut kita akan buat whipped creamnya. Di wadah yang berbeda, siapkan 150 gram whipped cream bubuk, lalu tambahkan 300 ml air dingin. Dan ini tinggal di mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan whipped cream cair, bisa menggunakan sekitar 300-350 ml. Setelah kental seperti ini, bisa kita masukkan kejunya. Dan bahan-bahan ini semua tinggal di mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Usahakan jangan terlalu lama memixernya, karena dapat mengakibatkan krimnya pecah. Dan ini krim kejunya sudah selesai, lanjut kita bisa siapkan base cake-nya. Di sini base cake-nya sudah turun suhunya, lanjut bisa kita keluarkan dari loyangnya. Bagi teman-teman yang kuenya masih agak panas, dinginkan dahulu sampai benar-benar kuenya itu sama dengan suhu ruang suhunya, agar nanti krimnya tidak meleleh ketika kita susun. Nah, kue ini akan kita bagi 3 sama rata. Gunakan pisau yang panjang dan bergerigi agar lebih mudah untuk memotongnya. Setelah itu bisa kita susun kuenya. Di sini aku menggunakan loyang bongkar pasang ukuran 18 cm, lalu simpan bagian paling bawah dari kuenya untuk bagian dasar loyang. Dan ini kuenya aku rapikan sedikit agar sama ukurannya dengan loyangnya, karena tadi kita kan pakai ukuran 19 ya teman-teman. Selanjutnya kita siram dengan air kopi ke seluruh bagian kuenya.
Setelah itu bisa kita cover dengan krim keju. Ini untuk krim kejunya kita bagi 3 sama rata ya teman-teman, agar nanti hasil layernya rapi, tidak ada yang kebanyakan atau lebih sedikit krimnya. Dan tinggal kita ulangi step ini hingga selesai. Bagi teman-teman yang nggak punya ring cutter ataupun loyang bongkar pasang, bisa menggunakan loyang biasa. Tapi jangan lupa untuk memasang baking paper ataupun plastik di bagian bawah kue ini. Dan gunakan baking paper atau plastik dengan ukuran lebih panjang daripada loyangnya. Jadi nanti setelah set, kuenya bisa kita angkat. Kue ini merupakan kue yang harus masuk ke dalam kulkas ya teman-teman. Kalau terlalu panas, dia krimnya akan meleleh. Jadi bagi teman-teman yang ingin berjualan dan ingin kue ini tetap bertahan di suhu ruang dengan baik, maka bisa tambahkan 10 gram gelatin pada adonan krimnya. Untuk belinya di mana, ini banyak kok yang jual di toko bahan kue maupun secara online. Dan jangan khawatir, gelatin ini sudah banyak kok yang halal. Dan kira-kira seperti ini sudah selesai semua. Lanjut kita akan dinginkan minimal 4 jam dalam kulkas hingga benar-benar set. Dan ini sudah sekitar 4 jam aku dinginkan dalam kulkas dan sudah set juga, jadi bisa kita keluarkan dari loyangnya. Untuk memotongnya sendiri agar rapi, ini aku menggunakan pisau yang aku rendam dengan air panas. Lalu tiap kita memotong kuenya harus diseka dulu dengan tisu ya, biar nggak ada serpihan yang tertinggal. Setelah itu bisa kita taburi dengan coklat bubuk. Dan kira-kira seperti ini tampilannya, udah cakep banget ya. Biar makin rapi, ini aku trim juga sampingnya, tapi ini opsional ya teman-teman. Dan ini dia tiramisu cake siap untuk disajikan. Bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsinya secara pribadi, bisa memotong kuenya sesuai dengan keinginan. Tapi di sini aku contohkan untuk yang ingin jualan kue slice. Di sini aku membaginya menjadi 6 bagian dengan ukuran yang lumayan besar. Selanjutnya bisa kita simpan di dalam packaging. Untuk packagingnya di sini aku menggunakan paper box laminasi dengan tutup mika dengan ukuran 12 x 12 cm. Packagingnya sendiri aku beli secara online dengan harga sekitar 2 ribuan per piecesnya. Harga packagingnya sendiri ini lumayan pricey menurutku, tapi hasilnya cakep banget ya. Udah kayak kue-kue di cafe dan bakery yang terkenal. Sekarang yuk kita langsung cobain gimana rasa kuenya. Untuk tekstur sponge cake-nya di sini lembut banget, dimana terlihat ya kalau sponge cake ini menyerap kopinya dengan baik. Untuk rasanya sendiri, wah aku tahu sih kenapa ini jadi favorit. Krimnya lembut dan creamy, berpadu dengan rasa kopi yang legit. Wah pokoknya ini enak banget. Yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.